Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat kaki naga yang enak dan juga cara pembuatannya yang mudah. Cocok untuk dijadikan cemilan keluarga di rumah, takjil berbuka puasa, ataupun bisa dijadikan ide jualan frozen food. Nah, sebentar lagi bulan Ramadan nih. Biasanya frozen food rame banget diminati di kalangan masyarakat karena memang cara menyajikannya yang mudah, yaitu cukup digoreng aja. Mau tahu cara membuatnya seperti apa? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Untuk membuat kaki naga, bahan-bahannya di sini aku siapkan 250 gram tapioka, 250 gram daging ayam fillet, 1 sendok teh baking powder, 3 buah wortel, 3 batang daun seledri, 3 siung bawang putih, 1 butir telur, 1 saset kaldu bubuk, dan 50 ml air es. Langkah pertama, untuk wortelnya langsung aja kita gasrok dulu. Dan ini aku pakai serutan yang biasa dipakai untuk membuat kentang Mustafa. Kalau kalian nggak punya, bisa diganti pakai parutan keju. Dan kurang lebih seperti ini ya hasil wortel yang udah diserutnya. Untuk daun seledri, ini langsung aja kita iris tipis-tipis. Dan untuk mengirisnya, ini aku gunakan diamond knife set dari Stand Cookware. Satu set dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 gunting dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Ini pisaunya super duper tajam banget, dan juga ini pisaunya didesain supaya makanan yang kita potong tidak menempel di pisaunya. Langkah berikutnya, untuk dada ayam fillet langsung aja kita masukin ke dalam gelas chopper. Gak perlu dipotong-potong dulu karena ini pisaunya super duper tajam banget. Kemudian tambahin bumbu yang lainnya seperti bawang putih, telur, kaldu bubuk, air, dan juga baking powder. Kemudian kita tutup dan pasang mesin chopper di atasnya. Seperti biasa, untuk menghaluskannya ini aku gunakan chopper andalan aku dari Mitochiba seri CH200 yang aku fungsikan sebagai blender. Mata pisau dari chopper Mitochiba ini super duper tajam banget. Jadi kalau untuk dipakai menghaluskan daging kayak gini nggak butuh waktu yang lama, cukup hitungan detik aja dagingnya udah bisa halus banget. Dan yang aku suka dari chopper Mitochiba ini sudah dilengkapi dengan termostat sebagai overhead protecting. Biasanya kalau untuk membuat adonan bakso ataupun adonan berat kayak gini, choppernya akan mudah panas, dan kalau mesinnya panas dia akan mematikan mesinnya secara otomatis. Dengan begitu mesinnya akan lebih awet dan gak kebakar seperti blender biasa. Kalau dulu aku sebelum punya Mitochiba, punyanya blender biasa, pas dipakai ngehalusin bahan makanan yang berat kayak gini, mesinnya itu langsung kebakar dan ya udah deh rusak karena nggak ada termostatnya itu. Oke, ini cukup beberapa detik aja ya dihaluskan pakai chopper Mitochiba, dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Daging ayamnya udah bener-bener halus kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini langsung aja kita tuangkan ke dalam wadah yang udah disiapkan. Kemudian tambahkan daun seledri yang sudah diiris tadi, tambahkan juga wortel yang sudah diserut, dan tambahkan tepung tapioka. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Dan untuk mengaduknya ini aku gunakan Friday spatula dari Stand Cookware. Satu set Friday spatula ini dapat 2 ukuran, yang besar dan yang kecil. Yang aku pakai sekarang adalah ukuran yang kecilnya. Friday spatula ini terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 300 derajat Celcius. Oke, ini adonannya diaduk sampai teksturnya seperti ini ya. Jangan diremes-remes ataupun diudek-udek, diaduknya cukup dibalik-balik aja kayak gini. Nanti akan tercampur dengan sendirinya. Langkah berikutnya, ambil sekitar 1 sendok makan adonan, kemudian kita bulat-bulat, lalu kita tusuk pakai sendok es krim kayak gini ya. Kita tusuk di bagian tengahnya sambil dipadatkan dan dibulat-bulat. Jangan lupa kita gunakan sarung tangan plastik supaya gak lengket di kulit tangan kita. Nah, ini dilapihkan sampai bentuknya seperti ini. Dan kita ambil lagi kurang lebih sekitar 1 sendok makan adonan, tusuk dengan gagang es krim, lalu dibulat-bulat sampai dipadatkan. Dan kita lakukan hal yang sama sampai selesai.
Setelah dibentuk semua, seperti ini ya hasilnya. Jadi 30 butir. Kalau udah kayak gini, langsung aja kita rebus dalam air yang sudah dididihkan terlebih dahulu. Kita rebus sampai matang atau sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Dan untuk merebusnya, ini aku gunakan diamond casserole diameter 20 cm dari stand cookware. Ada 7 lapisan granit Greblon coating dari Jerman yang merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Jadi diamond casserole ini dijamin super duper anti lengket dan juga hasil panas yang dihantarkannya itu bagus banget. Jadi masakan itu matang merata, dapat digunakan di kompor listrik ataupun kompor gas biasa. Oke, setelah direbus sekitar 15 sampai dengan 20 menit, kaki naganya udah mengapung dan ini udah mateng ya. Kalau udah mateng kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Langkah berikutnya, siapkan 50 gram tepung terigu, kemudian tambahkan dengan sekitar setengah sendok makan garam. Tambahkan juga air secukupnya, ditambahkan sedikit demi sedikit, dan kita aduk sampai tercampur rata, sampai kita mendapatkan tekstur kekentalan yang kita inginkan. Untuk tekstur kekentalannya kurang lebih seperti kita akan membuat pisang goreng. Setelah itu langsung aja kaki naga yang udah direbus tadi kita celupkan ke dalam adonan tepung terigu. Kemudian kita balut dengan tepung panir. Seperti biasa, ini gak langsung aku padatkan, akan aku tunggu dulu sampai kurang lebih ada 5 sampai dengan 6 butir kaki naga dulu, supaya tepung terigunya meresap dulu ke dalam tepung panir. Dengan begitu akan lebih mudah dipadatkan dan gak belepotan di tangan. Oke, ini udah ada sekitar 6 kaki naga. Langsung aja kita padetin dengan cara ditekan-tekan sambil diputar seperti ini sampai nggak berudul. Nah, ini dipadatkan supaya nggak terlalu ambiar pada saat digoreng nanti ya. Setelah dibalut dengan tepung panir semua, kayak gini ya hasilnya. Kalau udah kayak gini bisa langsung dibekukan di freezer atau juga bisa langsung digoreng. Langkah berikutnya, panaskan minyak goreng secukupnya dengan menggunakan api sedang. Dan untuk menggorengnya, ini aku gunakan Smart Pan dari stand cookware. Smart Pan ini keunikannya di bagian handle ataupun gagangnya ini bisa dicopot dan juga bisa dipasang lagi kayak gini. Karena Smart Pan ini bisa masuk ke dalam oven dan kalau disimpan juga bisa menghemat ruang karena bisa dicopot seperti ini ya gagangnya. Terbuat dari bahan granit Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Selain itu panas yang dihantarkannya itu bagus banget. Jadi kalau dipakai masak gorengan kayak gini, hasilnya matang merata sampai dalam. Selain itu ini juga ada tempat untuk meniriskan makanan. Jadi kalau dipakai buat masak gorengan kayak gini, jadi ngebantu banget. Oke, kalau minyaknya udah panas, langsung aja kita goreng kaki naga yang udah dibalut dengan tepung panir tadi. Dan kita goreng sampai matang berwarna kuning kecoklatan. Dan untuk membolak-balikin gorengannya, ini aku gunakan capitan makanan dari stand cookware, terbuat dari bahan stainless steel dan juga bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 300 derajat Celcius. Kalau kaki naganya udah matang berwarna kuning kecoklatan, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Ini dia hasilnya kaki naga yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini seperti yang kalian lihat tadi, jadi 30 butir. Ini rasanya dijamin enak banget, teksturnya kriuk di luar dan juga lembut di bagian dalam. Cocok banget disajikan dengan saus sambal seperti ini.
Untuk harga jualnya, satu butir kaki naga ini bisa kalian jual dengan harga 2.000-an aja. Atau kalau mau kalian bikin dengan harga 1.000-an juga bisa. Pada saat dibulat-bulat, bikin ukurannya lebih kecil setengahnya dari ini. Atau untuk harga jualnya silakan disesuaikan sendiri aja untuk harga jual dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, kaki naga yang udah digoreng cuma tahan 1 hari aja di suhu ruangan. Yang belum digoreng bisa disimpan di kulkas tahan sampai dengan 5 hari. Kalau mau dibuat frozen food bisa dibekukan di freezer. Selama masih beku sempurna bisa tahan sampai dengan 1 bulan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang-orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.